Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih Alhamdulillah. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa melanjutkan explore kembali ya. Setelah kemarin 48 jam kita terjebak di hutan alas pengarep-arep teman-teman. Betul. Dimana kita tidak bisa keluar dari alas pengarep-arep karena memang itu adalah sebuah rencana dari sang pemimpin dari alas pengarep-arep, yaitu Pidaksa. Sengaja membuat sebuah benteng sehingga membuat kita tidak bisa keluar dari situ dengan harapan kita mati kelaparan dan keracunan. Tapi alhamdulillah ya, seperti yang panjenengan lihat pada malam hari ini kami dalam keadaan yang sehat ya. Kita sudah makan kenyang, kita sudah bercanda dengan keluarga. Ya tentunya ini semua gara-gara pandongannya panjenengan semua. Betul. Kasih ya. Dan malam hari ini mungkin ada satu yang absen ini ya, Mas Diki Jembargon absen dikarenakan masih kurang tidur, jadi badannya masih lemas teman-teman. Betul. Tapi memang kita tidak bisa libur dikarenakan ini lagi genting-gentingnya teman-teman. Bagaimana tidak genting? Seperti yang jenengan sudah tonton, bahwasanya ada sebuah rencana dari Tuan Donggobilo bersama Kusheri. Siapa itu Kusheri? Kusheri adalah panglimanya Kolokati ya. Itu bekas peninggalan kerajaan, bekas peninggalannya Kolokati yang akhirnya dipasrahkan kepada kami karena kemenangan sayembara itu. Ya, itu mengatur sebuah rencana, jadi mengirimkan 3 makhluk berpenampilan mirip dengan kita serta menggunakan atribut kita, lalu dimasukkan ke alas pengarep-arep itu teman-teman sebagai pengganti, dan akhirnya kita yang keluar. Yang jadi beban pikiran kita semua atau tanggung jawab kita semua ketika 3 makhluk yang menyerupai kita masuk ke hutan pengarep-arep penuh dengan siksaan. Jujur, saya mau ketawa pun tidak bisa. Masa iya saya ketawa di atas penderitaan makhluk? Nah, maka dari itu ini membuat beban pikiran saya, siapa sebenarnya yang menjadi korban dari makhluk yang menggantikan kita. Ini kita harus cepat-cepat konfirmasi dengan Tuan Bilo ya. Tapi saya sih yakin Tuan Bilo sih mempunyai pikiran cemerlang, cerdas, tidak mungkin mengorbankan makhluk demi kepentingan pribadinya, yaitu harapan. Tapi ternyata itu memang sudah mendesak dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Berarti memang Tuan Bilo mengambil sebuah keputusan mengorbankan salah satu dari prajuritnya. Itu bisa berkemungkinan seperti itu teman-teman. Betul. Jadi khusus pada malam hari ini, karena kita alhamdulillah sudah bebas, kita tidak mau untuk teledor masuk ke pengarep-arep tanpa seizin dan pengetahuan dari para sahabat kita semua tentunya teman-teman ya. Mungkin itu saja, kita langsung mulai. Sebelumnya jangan lupa untuk beribadah, sholat terlebih dahulu. Doakan tim Kasih agar selalu berdiri, berjaya, serta lancar segala urusannya. Amin. 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 Yuk menghibur panjenengan. Bismillah. Tim Kasih langkah mundure langkah kencok. Mau kita banding kok ngomong. Pargo maning ya. Udah. Cok telur. Oke. Mudah pokok iku. Itu pun godhong kok. Buat sedulur, mau disit mas. Ya. Buat sedulur, jangan lupa jam 18.20 itu langsung duduk manis, tapi sholat terlebih dahulu. Dan terima kasih yang sudah mendoakan, semoga panjang umur. Apa? Coro alas. Nah itu pokoknya jam 18.20, siapin cemilan dan makanan, duduk santai. Terima kasih. Yuk. Awas Bang, mundur. Mas, tolong mas. Bah, mundur. Hei. Bang, mundur Bang, awas Bang. Mas. Sabukun. Awas mundur Bang. Tuanku Raja. Hah? Tuan Raja. Siapa kau? Hamba seorang prajurit, Tuan Raja. Nama hamba Halsa. Hamba diperintahkan
oleh Panglima Kuseri untuk menemui Tuan Raja di sini dan mengabarkan beberapa informasi yang mungkin ini penting bagi Tuan Raja. Berdirilah. Baik, Siapa namamu tadi? Halsa. Ada apa Halsa? Yang pertama, kami dari jajaran bawahan dari Panglima Kuseri mengucapkan syukur alhamdulillah atas terbebasnya kalian dari hutan pengarap-arap. Alhamdulillah. Dengan digantikannya Tuan Raja dan teman-teman Tuan Raja dengan 3 makhluk yang berada di dalam, membuat Tuan Raja bisa lolos dari sana. Alhamdulillah. Rencana yang sangat bagus. Benar. Dan harus terus dikembangkan agar pertahanan kita semakin kuat. Ini semua berkat Tuan Pino, Raja Tuan Pino. Dan makhluk yang menggantikan Tuan Raja di sana ada beberapa nama. Yang pertama, Raden Gendring Manik. Apakah itu Gendring Manik yang masuk menggantikan kita? Benar. Yang kedua, Raden Darmawulu. Patih. Tumben. Dan yang ketiga, Raden Syarif. Tunggu. Mereka bertiga yang masuk ke dalam dan menggantikan kalian. Kenapa harus mereka? Hamba tidak tahu Tuan Raja. Itu sudah rencana dari Tuan Raja Pilo. Mereka menggantikan posisi Tuan Raja dengan menggunakan pakaian dan berubah wujud. Berubah rupa menjadi kalian semua. Nah, terus keadaannya bagaimana? Beliau semua bertiga. Alhamdulillah. Keadaan mereka baik-baik saja. Loh, baik-baik saja yang bagaimana? Orang kemarin saya lihat sedang dicambukin kok. Pentungin kok. Memang benar. Benar yang Tuan Raja katakan. Ya. Tetapi jauh sebelum mereka masuk, mereka sudah mempersiapkan sesuatu, yaitu berupa pakaian ataupun rompi yang bernama Mawajaya. Mereka semua sudah menggunakan rompi itu, yang mana rompi itu dapat melindungi mereka dari serangan-serangan yang dilontarkan pihak pengharap-harap terhadap mereka. Apakah rompi itu bisa dikatakan anti atau kebal? Mungkin bisa dikatakan demikian Tuan Raja. Tetapi rompi itu dapat bekerja hanya dalam waktu 3 hari saja. Setelah itu, apabila mereka masih berada di dalam sana, kalaulah masih ada siksaan, itu akan terasa oleh mereka. Berarti Patih, Darmawulung, Gendring Manik, dan Eyang Syarif itu menggunakan sebuah rompi, di mana rompi itu untuk melindungi tubuh mereka agar tidak merasakan sakit ketika mendapatkan sebuah siksaan. Benar, dengan dilapisi pakaian milik Tuan Raja dan teman-teman Tuan Raja itu. Mas, tunggu dulu mas. Ini semuanya maksudnya bisa dipastikan mereka bertiga atau tidak mas kira-kira mas? Pastikan mereka bertiga maksudnya? Ya, yang dalam itu yang kemarin nyamar jadi jenengan maksudnya itu benar-benar Eyang Syarif, Patih Darmawulung sama Gendring Manik enggak? Nah, ya saya cari Eyang Syarif nggak ada mbak. Iya, tapi kan maksudnya enggak, kemarin jenengan kan lihat itu apa enggak ada energi atau Iya benar. tanda-tandanya seperti itu loh mas. Itu sudah dipersiapkan semuanya oleh Tuan Raja Pino dengan menggunakan rangkep Mawajaya itu. Beliau juga menutupi energi supaya kalian tidak mengenali mereka bertiga. Rangkep Mawajaya. Benar sekali. Berarti namanya itu rompi rangkep Mawajaya. Seperti itu Tuan Raja. Saya baru dengar nama itu. Lalu apa lagi yang kau tahu? Karena ada 3 yang ada di dalam yang menyerupai Tuan Raja dan teman-teman Tuan Raja.
Mereka beranggapan masih ada 2 yang berkeliaran yang berhasil kabur. Itu membuat para penghuni hutan pengarap-pengarap menjadi tidak fokus. Mereka semua, baik itu prajurit maupun atasan mereka beranggapan mereka harus mencari 2 yang kabur. Sehingga mereka tidak fokus sama sekali dengan ritual-ritual yang harusnya ada di hutan pengarap-pengarap. Itu suatu keuntungan bagi kita. Karena dengan terpecahnya fokus mereka, kita bisa langsung masuk ke dalam. Kita bisa langsung menerobos ke pusat, sehingga kita bisa bertemu dengan raja mereka, yaitu Tuan Pitaqsa. Sebentar. Kau mengatakan kita tinggal masuk karena mereka sedang terpecah belah, bisa langsung menuju langsung ke titik pusatnya. Benar. Apakah kita tidak bisa? Apakah kita sebelumnya kan sudah tahu kita sampai menuju ke titik pusat harus melewati beberapa posko atau titik-titik yang harus kita lawan. Yang perlu kita ketahui, Tuan Raja, bahwasanya pos-pos yang mereka jaga itu yang jelas sudah ada penjaganya. Tetapi karena kejadian kaburnya 2 orang yang mereka anggap sudah tidak ada lagi di hutan pengarap-pengarap, mereka benar-benar meninggalkan pos mereka masing-masing. Sehingga hubungan antara pos 1 dan pos yang lainnya itu menjadi terpecah belah. Itu suatu keuntungan bagi kita. Kita dapat menerobos 5 pos sekaligus. Bahkan kita mungkin akan sanggup menuju ke pusat, yaitu Tuan Pitaqsa, untuk menghadapi Tuan Pitaqsa. Benar-benar geger di sana sampai gitu sih. Benar sekali. Karena mereka menganggap kalian ini adalah sebuah ancaman yang sangat berbahaya bagi hutan pengarap-pengarap. Apakah ada informasi lagi? Ada, Tuan. Panglima Kuseri sudah mempersiapkan pintu masuk untuk kalian menuju ke dalam. Pintu masuk itu berada di sebelah barat dan ditunggu oleh Panglima Vittori. Kalian bisa langsung menuju ke sana dan menemui beliau. Kalian nanti akan ditunjukkan untuk masuk ke dalam. Kalian bisa menerobos dengan pintu yang sudah dibuatkan oleh Panglima Kuseri. Seperti itu, Tuan Raja, yang dapat saya sampaikan. Masuk lagi, Mas? Apa enggak ini sih? Berarti ya saya ke arah barat langsung nemui siapa tadi namanya? Vittori. Benar. Panglima Vittori. Panglima Vittori. Di mana Panglima Vittori yang akan menuntun kita masuk ke hutan pengarap-pengarap. Benar sekali. Dan saya rasa justru ini adalah kesempatan bagi Tuan Raja masuk ke dalam dan berhadapan langsung dengan Tuan mereka, yaitu Pitaqsa. Oke. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Halsa. Benar. Saya akan langsung menuju ke pintu bagian barat untuk menemui Panglima Vittori yang sudah menunggu kita di sana. Hati-hati, Tuan Raja. Dan kalian, semoga dalam perjalanan menuju ke sana, kalian selalu diberi perlindungan. Amin. Hamba undur diri, Tuan Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak habis pikir ternyata 3 makhluk yang disuruh menggantikan kita itu justru malah makhluk-makhluk yang sangat dekat dengan kita. Ada Gentring Manik, Eyang Sarif, serta Patih Dharma Wulung. Bukannya yang Pati itu kan Mbok sama ayahnya, Mbok. Iya, saya tahu banget Pati, kemauannya sih untuk mendapatkan restu dari kedua orang tua. Tapi tinggalnya di sana, hatinya masih di sini dulu yang belum bisa
Patih jalankan. Terus sama ini tadi apa? Pakai rompi itu berarti anti gebuk apa gimana sih? Ya seperti itu mungkin lah, itu kan rencana Tuan Tunggu Bilo sama si Panglima Kuseri. Itu punya siapa Mas? Apa mbok Yang memberikan informasi itu si prajurit, jadi kurang apa namanya? kurang antep lah. Kurang lengkap. Kalau mungkin panglimanya mungkin bisa saya tanyakan lebih detail dan lengkap itu loh. Ya udah, ini yang paling penting itu poin yang terakhir tadi, bahwasanya kita sudah ditunggu oleh salah satu panglima namanya Wadori, ya Bu? Iya. Di mana Wadori itu menunggu kita akan memberikan cara jalan akses masuk menuju Pengarap-Arap yang sudah disiapkan oleh Panglima Kuseri. Jelas saja Mas. Kalau masuk lagi kayak ketraumaan iki iki. Rekasa goblok ning jero takon jagon ya, Gun. Jere gampang. Cari informasi langsung ketemu Widuri. Widuri kan masih di luar, belum di dalam. Yang di dalam kan Penjeng ono kok gelem sih, Bu. Mas nanti kalau Wingi ini aku udah par-par minta tumbal badangi aja lah. tayang terus dewekan ngomong. Tak mau tumpul. Kita mau itu. Wis turun rasak maku ben. Wong tata selewas pada. Diam. Akan mbok uri murah tentrem murah. Ini uri ngrasana kanca kan diralas ki. Foto sawingi. Ini kata kurang tahun tuh kok. Bagaimana Panglima Wadori? Rungu. Baiklah, Uri mau gue sebenarnya. sampaikan saja apa yang jenengan dapat informasi itu agar kami bisa paham semua. Oh, berarti ini batasnya gitu. Silakan, Panglima Wadori. Assalamualaikum Tuan Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Tuan Raja? Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. Apakah engkau yang bernama Wadori? Benar sekali Tuan Raja. Saya yang bernama Wadori. Bagaimana Wadori? Tadi saya sudah bertemu salah satu prajurit. Apa namanya, Pak? Halsa. Prajurit itu menyuruh saya untuk menemui Panglima Wadori di gerbang bagian barat. Benar. Sebenarnya saya sudah menunggu lama. Kedatangan Tuan Raja akan sampai di pintu bagian barat. Di mana sih pintunya ini? Tepat di depan pohon yang ada di belakang saya tadi. Pohon jati itu maksudnya Tuan? Iya, Apakah itu pintu? Apa itu memang Batas kayaknya Mas. itu memang batas Oh, batas. Berarti benteng itu ya? benteng. Jadi begini Tuan Raja, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada Tuan Raja. Saya diutus oleh Panglima Kuseri untuk menyampaikan kepada Tuan Raja. Informasi yang pertama, keadaan di luar hutan Pengarap-Arap itu tidak baik-baik saja. Bisa dikatakan tidak aman untuk Tuan Raja dan teman-teman. Mengingat kejadian yang Tuan Raja alami, bahwasanya ada 2 penjajah yang belum ditangkap oleh pasukan hutan Pengarap-Arap. Dengan kejadian itu, di luar batas benteng, dari Tuan Pidaksa itu menyebar anak buahnya. Nah, lalu apa yang harus saya lakukan jika di luar pun salah? Panglima Kuseri mengatakan akan lebih baiknya Tuan Raja itu lebih aman jika ada di dalam hutan Pengarap-Arap.
di luar itu bahaya apalagi di Ini mohon maaf, kita saja yang kemarin baru dari dalam itu disuruh keluar. Kenapa ini disuruh masuk lagi? Nggak terlalu sudah dijelaskan. Maksudnya penjaganya apa nggak ketat banget mas? Udah santai. Di luar, jadi pasukannya si pengarap itu sedang beroperasi di luar semua. Iya. Di sekeliling dari benteng. Untuk mencari 2 orang yang belum ditangkap itu. Ya. Monggo lanjutkan. Itu informasi yang pertama. Lagi pula, jika Tuan Raja ada di luar, itu tidak mungkin mendapatkan informasi-informasi penting. Karena Panglima Kuseri dan kami itu adalah sekutu. Kerjasama. Yang Panglima Kuseri yakini, tidak semua informasi penting itu bisa disampaikan kepada kami. Tapi jika Tuan Raja ada di dalam, pastinya akan mendapatkan informasi kepada benda yang Tuan Raja pegang, yaitu penerus suara ini. Kita manfaatkan benda ini. Benar, dimanfaatkan benda ini karena Panglima Kuseri meyakini semua informasi itu akan masuk kepada benda ini. Tidak ada yang meleset satupun. Karena benda ini adalah penerus suara menyebarkan informasi pada di dalam hutan pengarap-pengarap Tuan Raja. Yang ketiga Tuan Raja, walaupun ini adalah pintu yang sudah dibuat oleh Panglima Kuseri, tapi tidak bisa menembus secara langsung. Dan Panglima Kuseri mengatakan, Tuan Raja harus menyiapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Tuan Raja bisa masuk ke dalam hutan pengarap-pengarap. Apa itu syaratnya? Yang pertama, Tuan Raja harus menyiapkan penutup mata. Penutup mata. Iya. Kenapa harus ditutup matanya? Ya kita kan bingung. Topeng. Karena sorot mata itu yang menjadi poin pentingnya. Jika sorot mata itu tidak ditutupi, akan gampang sekali pasukan dari hutan pengarap-arap mengetahui keberadaan kita semua. Mengenal mungkin lebih tepatnya. Lebih tepatnya seperti itu. Berarti lebih baik menggunakan penutup mata tapi tetap di lubangnya, Pak? Iya. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Seperti topeng. Paling tidak sorot mata itu tidak menyebar luas. Yang kedua, Tuan Raja harus menyiapkan kain kafan. Kain kafan? Kain kafan. Orang yang sudah meninggal? Iya. Kain kafan orang yang sudah meninggal? Yang masih baru. Oh, iya, iya, iya. Yang biasa digunakan orang meninggal, maksud saya seperti itu, Tuan Raja. Iya. Dan yang ketiga, itu tebu ireng. Tebu bulung ya? Iya. Tebu bulung. Nah itu digunakan untuk apa itu sebenarnya, Pak Dori? Nanti saya bisa jelaskan jika syarat-syarat itu sudah dipenuhi. Yang jelas, kain kafan itu dipakai untuk menutup mata dari Tuan Raja. Lah, selanjutnya ketika saya sudah masuk bagaimana? Ketika Tuan Raja sudah masuk, nanti ada rencana yang akan disampaikan dari Panglima Kuseri. Saya hanya diutus untuk menyampaikan seperti itu, Tuan Raja. Baiklah. Berarti nanti lewatnya pintu ini ya? Nanti saya menunggu di sini. Jika syarat-syarat itu sudah dipenuhi. Sebenarnya ini bukan pintu, ini mungkin bobolan dari si itu ya? Ini memang yang dibuat oleh Panglima Kuseri secara diam-diam. Kerja cantik, kerja cerdas. Seperti ini, Pak Dori. Itu persyaratan harus kita penuhi dan harus ngambil dari rumah karena di sini itu tidak ada. Kami memerlukan beberapa waktu untuk kembali lagi ke rumah untuk mengambil persyaratan-persyaratan yang tadi disebutkan. Tidak apa-apa, Tuan Raja. Karena semakin cepat semakin baik. Itu terserah
Tuan Raja bagusnya pakai mana? Coba bagi hasil bagi kerja Mbah. Ini kan cari bambu burung, bukan Tebu, Mbah. Tebu, kain kafan, udah penutup mata. Menurut apa pakai kain kafan? Oh, Siap. Berarti Mas Bondo. Iya, wani Berarti ini mani lah. Kita langsung begini deh. ya. Subuhan di sini mungkin andalan. Baiklah Tuan Raja. Wah, sendirian. Terlebih dahulu akan menemui Panglima Kusir. Nanti jika syarat-syarat sudah terpenuhi, sambil saja saya Tuan Raja. Nanti saya akan datang kembali. Silakan. Hati-hati Tuan Raja, karena di luaran batas memang sedang disebar pasukan dari ikan pengarpar. Saya pamit Tuan Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu. Dos, berarti ini Dos. Baik teman-teman, ini ada informasi. Tulung ya, makanya informasi kita yang itu sekalian. Cara mulai ke karo dangit. Bahwasanya justru kita disuruh masuk ke hutan pengarpar kembali oleh si Panglima Kuseri. Panglima Kuseri memiliki sebuah rencana, nanti akan disampaikan di dalam. Mungkin rencana itu akan bisa dikerjakan ketika kita berada di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masuk ke atau menembus benteng yang ada di belakang kita itu memerlukan sebuah syarat, yaitu tebu ireng serta kain kafan, teman-teman. Nanti metodenya seperti apa juga saya belum tahu. Nanti akan saya pasrahkan ke Panglima Padori saja. Sambil menunggu Mbak Dangik sama Mas Dundos untuk mengambil persiapan itu, mungkin saya akan sholat subuh terlebih dahulu. Ini udah hasil. Masuk mana Mas? Justru kalau di luar bahaya saya, karena di luar itu sedang pada mencari kita. Ya, sholat di situ. Kayak Sarapan apa godong? bodong main. Pendone kon. Iya, yuk. Matiin dulu ya. Ya, matiin dulu. Saran bane ya bulan. Kayak ini Mbah. Bayar apa? Ini boleh gua jajanan aku dulu apa. Ya maksudnya kan Ini lumayan. Gua kayaknya gua larang. Larangnya masih mati. Kok lu mati? Gua kepentingan ini gua. Bok jeruk rumah berisik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tebu ini yang kau maksud Pak Dori? Manis. Benar Tuan Raja. Manis aku yakin. Apakah kainnya sudah disiapkan? Ini kain kafan untuk perlengkapan orang meninggal dunia ini ya. Wah, gara-gara jenengan tadi sempat geger. Dikira ada orang meninggal. Gede ke bawah, cukup berapa meter bawah. Itu 5 meter gue. Lalu caranya membuat seperti apa Pak Dori? Jadi begini Tuan Raja. Buatkan kurungan menggunakan tebu ini. Kurungan dalam bentuk? Kotak. Oh, seperti kurungan. Apa? Seperti meja. Lalu Nanti jika kurungan itu setiap sudutnya sudah rapat, lalu Tuan Raja tutupkan kain kafan ini di atasnya sampai rapat penuh. oh, jadi membuat kubus kotak cuma bawahnya yang bolong. Iya. Tujuannya apa Tuan Raja? Nanti jika kurungan itu sudah disiapkan, Tuan Raja duduk dan kurungan ini akan menutupi Tuan Raja. Dan saya akan membantu mengantarkan Tuan Raja masuk ke dalam tanpa harus menembus benteng dari hutan pengarpar. Baiklah, jika seperti itu Pak Dori, saya akan buat ini terlebih dahulu. Nanti jika selesai, nanti saya akan panggil kamu kembali. Ukurannya sesuai Tuan Raja. Jika Tuan Raja tidak usah terlalu besar, tidak masalah. Ya gini. Cukup. Ekspresi tren mas. Siap. Baiklah, saya akan menunggu panggilan dari Tuan Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau tepuk. Kirim Pak.
bro. Jangan kan kayak semena kayak. Kok lemon nih mas. Tapi mbak, apa banget? Aneh-aneh mas, lu bisa nih dia. Mana enak gue? Gue rongga mau nih. Alah, Yakin gue, gue bong banget. kita potong apa lagi? Kalau sama kau tuh motongnya. Apa maning? Kalau terjirti bahaya berarti ini netek kainnya menjirti. Mau apa lagi? Menjirit lemu kau rangkap bang lah. Nanti rangkap kok. Pas anaknya bagus tabung itu lu gawe. Dua nak. Hilang aku. Kopi merah aku. Itu jalan sama cukup kok mbak. Ya makin pilih bu. Iya. Dirangkai terus di kita lihat. Enggak. Oh iya bayangan yang kecil tadi. Iya. Ya. Dah mau penutup kainnya mau nggak panas? Mau gue. Itu mending bayangan kecil kan. Di anu potong mending ya. Dikuatin di kita ya mas. Mendingnya nih. Emangnya pring lah tuh. Baru kompor bisa bang. Ngomongin kok jijit kuat gitu. Mending tuh. Usah bentuk. Ini apa bener pak? Apa maning? Kok ketat ini? Kok ini apa hukum? Pokoknya ada jalur kun. Ini yang ini? Ini guys mana boleh apa ya? Ini yang yo, aku tuh kuruk kuruk kum. Celeng nyepang ini kum. Kalau celeng tuh apa ku? Tenang lama. Jadi kayu mau jadi orang. Dulu. Dan ngapain kan bro? Kalau sah jadi sih. Mana itu? Sini kun. Apa maning? Buri yang ini. Merusak kali gue apa tetek tanah geser. Sudah betul. Pelan. Yang mana tidak kelihatan ya? Kok ya? Ini linda lagi. Ngobrol bos. Masalah. Ini yang musuh. Ya mau dikit. Ngomong ya. Hitam. Jadi mau sakti daya. Ini lah kan. Mau jadi mau juga. Nah. Gue tadi potong asli gue. Ngapa sih lalu memori gue. Buri apa? Gua ngomong itu. Usul. Ini gimana gue? Kalau kayaknya. Kawang disik. Perang. Bang. Kalau kawang mana gue mas? Ini disuruh apa? Orang kudu dikira mau ngisor kae nang sini tangan jenengan. Kalau nggak gara-gara nyambung ini. Iya, kali nyambung dhuwur tok karo samping kok sekat. Oh iya tuh kawang dikit bok. Iya, kawang iki lho. Iya lembrek. Tenang bae kok. Iya. Orang-orang aneh lah. Ini kalau kawang di situ bae kok tadi ketemu. Ini lah manut. Sebentar terus ya. Aduh. Aku punya bunyi. Iki mbak. Iya, kok kan kawang di mana tempe. Kangkene tumbangi anak sirat kan mana kencang. Mau gede nyiku. Udang. Tim gitu. Ini deleng-deleng ya. Oh, jiratnya bungkus kok. Ulang itu kan mas kembali kita. Kalau disambung karo kan bareng sih.
mana? Udah semuanya udah. Cukup na yo, mau jatuh tayo. Sudah tua. Kenapa itu cukup ya? Kalian di Ukur juga apa ini ku? Hujan banget yo. Jangan mas, cukup. Temen apa ya? Yo. Iya kan? Iya kan? Sekali disit kok. Iya kan? Gimana nih kali ini? Kita garap. Mana ya? Nah, Ya mana good kali ini? Terus nggak? Di gini sore. Yang mana lagi? Ini kuduan setute ya, Pak? Yo. Setut ngilang apa setut enak tak? Ngilang badan, Pak? Hilang tenang kok perubah itu. Tunggu sore sih gimana? Apa kan, Ya masih kini sore dewek malah kenceng. Kalau nggak ada setut kena langsung deh. Murah. Maksudnya ada kepulan isor mah. Setut kalian sikil meja. Dan Orang cilik mau lu. Gimbok maksudnya. Bengkang bro. Berapa ya Pak mainnya? Berapa kan? ya sebetulnya di berapa? Ya aku milih sakana sih. Kudu sih jadi gue. Jika di berapa? Keropas bu. cambuk ya. Salah mak. Terus-terusan sih. Berapa tiga? Kun tali ini kun. Iya. Oke, ngepaskan dulu gue. Doyong ke. Aku kan Beli rata. Ada urung setut mas. Ayo talinya. tali. Ahli pocong perawan. Kepala bisa. Ini bukit. Yang burung suruh deh keker. Tuh, teman gue. Bengkong gue dong. Iya si Bang, kayak ngabura. Singarannya wong pasti kasmaran ya. Iya. Ada omong senang. Sekarang kayak lagi kasmaran ya. Ada tamu Pak, Mas? Hah? Ada tamu. Iya. Ada temu wong kasmaran ya kayak. Oh, babakan asmara berarti. Oke. Jadi jika kalian membenci seseorang, bencilah sewajarnya. Jika engkau mencintai seseorang, cintailah sewajarnya. Jika engkau Berlebihan, Bang. menyenangi orang, senanglah sewajarnya. Karena apa? Kasus yang tadi akibat karena sangat membenci, akhirnya sekarang sangat mencinta. Itu kayaknya sini. Udah kayak Bang. Lahiran tahun 2002 ya. 2009. Itu cepet banget.
Pak namanya bukunya. Jadi kalau ngomong kon Ya, karena saling cinta banget tadinya akhirnya saling benci banget. murana cok, wadah-wadah. Mari wong bang. Bisa-bisa kalau gue. Medeni wong gue. Berarti gue berlaku kayak karo misalkan wadah maring anu kasih anu sokan hari guys bang apa kayak Lecet. ya iya kalau terlalu benci ya kok jadi cinta ya Bahaya bahaya yo yuk cinta dadine pengen ngutang bae, Bu. Dibayar dengan apem aja ngantuk ya Yo gelem dibayar ora Dos. Ngono ya kayak kulit nyekeli. utang ora bayar apem. Apem kok gak pira lur. iya dihukum malah ini Apa nek? di mana ke? Udah gue nggak apa? Iya maksudnya kene Wae. Maksudnya situ tadi gue. Iya, Mas. Udah kenceng orang. Iya, auto kenceng lah. Orang mana orang gue? Murah bukan uru tukang gue. Iya bang, tali ini bang. Tali ini ki. Ini tukang gun. Tuang apa lah? Oke mas, bisa mas. Tuang nipu. Kene jiret kan gitu. Gue. Paten. Lukur apa? Dos nyekeli jorong entut. Tunggu ini tuh. Nah kan beri kok kan? Tindak dan. Nih, sini. Mana nomor? so udah di teh nyenengan semennya kayak Sampai ini bu. yang tahu berukun ya Jadi gitu dah. itu murah apa topat mas Ya. murah apa topat Empuk dah. Kenceng loh, jiret tembak. oh tenang banyak orang tukang banda banda dunia Tadinya ceritanya sangat membenci. Kurang ya bang. Terus kegawang ngimpi loh saya. Kameranya nyala apa Gun? Masih. Murah kipal. kalau membenci enggak anak apa barang Baik teman-teman, ini kita sambil buat ini karena perlengkapannya seperti ini. Orang-orang kenceng orang. Ini murah kupon. Gue. Ini kan jiret baik ya. Meyur. Cuma mau kalau nunggu kowe rangkop kok. Orang niku ini. Kurang sih kuman itu, kurang Kudune kan jero kan ngomong. gak lot itu kan lempeng ya Baik kenceng. aku ini tadi ya tukang jangan Kurang nipu. tukang ngantem karo tukang rusuh. itu sendok tukang kok ngelendang-lendung Ya. Oke. Tuh, pas aja kan yang merah gini. Tuh, Lu sih kumaning deh sih. ah, susah keplok. Jujur apa? dong bahannya Oh, kenceng gitu. kurangnya titiknya nih Ini paku ngene. Untung paku sepiro. Ini kan nama nih, Bah? ora Iya, Bang. Nanti orang. Itu kan ada bumbu ya. Si dari kita. Hah? Saudara. Dos. Kok jerit aja kayak gede nih sore. Dilah. Lah kangi suka. Ucul kan dos. Gila kuwe mbok. buah duri kan do Oh, dulu. ya kemarin ini pasti dia fokus sama Saudara sudah nih, Bah. Ini sore kan orang tuh cakrangan aja orang tadi. ke paro baik Apa nih deh? Enggak.
Nah, ini sih nih. Paling dia bagong lo pokoknya. Nama lo. Ini sih parum Dimas. Jenuh tipis kok. Kalau bapak bisa nyetup. Mayan-mayanan. Nah. Dibagi separuh ke. Nah. Ya, mau kuat aja kena nambah kayak gue ya mah. Orang mana ikut? Ya. Tuyung Goyang kayak ngantuk lur. satu teh. Dor jurut gue. Orang-orang berarti suka sebut ini saja. Nah, saja. Kira mungkin kayak gini. Ini kan orang kayak gini karena anak sedikit ya. Iya nih. Enggak bisa. Wah, kenapa anak tukang tabrak ini? Mana kim kok tuh junjung ngepet ngene. Ora. Ojo nyocok deh. Kamu jurang aneh bang dari gue. Apa? Ki dhuwur. Apa nih? Tinggal duduk. Ya gue ya mari ngono lah, gue ngerti. Kenapa mari ngene bang? Ki dhuwur ngene mah. Ya apa bedanya sih? Wis ejeng. Berubah kuno. Apa bedanya kalau kayak gini? Nah, ya gue. Sama kok. Orang. Berubah lah. Nah, iya lah. Ya wis gitu. Sing kenceng yang dosa, ini kalau petir jurutamu. Nah, kalau dijurut apa? Angger ku nantang blot, berarti kok sing jurut aku kurang kenceng. Si karungan iki Mas lah. Bel. Gue buku. Belum Mbok ukun kula pekem iki duduk. kalau turu. Turu. Aduh, ini kalau malah. Wer. Kayak kaki kae. Majalin. Manrukyat. Kor, kayak tali yo iku. Karo kandel. Iya mbah. Saset. Sing ngene bok. Ya nyape. Ya wis cukup gue lah. Udah wis cukup kok. Untung bener. Belakang apa mana? Kasih sudut ngana baen. Kan rusak. Wis ora usah. Iya, coba aja. Iya, kayak gini. Udah dah, kedunun jaraknya ke PT. Sap. Oke, duduk yuk. Dundun bos. Pinter ya. Tadi siji bae. Ngomongin kok. Ya wis wis. Kebak ya gue yo. Udah kau balik kan gue Bangkok kun. Eh, Oh, itu ya. bisa. Kopok. Ini mau jadi. Jadi dia kayak gitu. Dundun jurut pel. Beras bukan nemen tuh kan. Tapi Wah, benar. Kamu tuh. Ini kan sebelum apa? Kan fungsinya sih kan dirah orang. Ndos sendiri nomor turu kutak. Urus tambah gue pas kuat bah. Oh ini kanak ya. Ini kanak. Nah, jawabannya gua. Ono bel. Ini oke. Jangan dijumlahin derang. yuk. Ini sudah sekali. Boleh. Tapi saya. Iya. Iya, Gak gua sebenarnya lah. Ya. Jam berapa juga ya? Apa? Ini kun. Udah ngapa sih gue turu kok. Ini mau gawe tali Kok kok. malah kedengan elo. Tidak mau ngorok. Jero-jero kondean. Enak wis kok. Terus Yang di kita mau dari golet lagi ya. Bahkan di sini samping. Sini sorgi mbak. Loh, ilah.
Yo. Pol lah bisa lah kok. Tarik.